Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3, dengan saya sendiri Adelia. Bersama dengan rekan-rekan saya, ada Agung Wijaya, Alkaida Putra, dan Kiki Fatmalawani, yang pada hari ini akan mempresentasikan mengenai sebuah kasus, yaitu kasus Emi Music dan Dewa 19 versus PT Aquarius Musik Indo dalam persekongkolan membuka rahasia perusahaan. Adapun makna dari persekongkolan itu sendiri diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sekedar latar belakang, di dalam industri musik label secara umum, kontrak antara artis dengan perusahaan rekaman adalah private dan confidential atau bersifat rahasia, yang tidak dapat diberitahukan kepada kompetitor. Kontrak antara perusahaan rekaman dan artis ini bersifat rahasia, yang berarti bahwa informasi yang ada dalam kontrak tersebut tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain, terutama perusahaan rekaman lain. Kontrak antara artis dan perusahaan rekaman itu menjadi rahasia perusahaan yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak lain di luar kontrak. Dalam kasus ini terjadi persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya antara EMI Indonesia dengan Dewa 19 dalam proses perpindahan Dewa 19 dari Aquarius Musik Indo ke EMI Indonesia. Pada tanggal 25 April 2008, KPPU memutuskan dengan perkara nomor 19 garing KPPU strip L garing 2007 bahwa terhadap persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang melibatkan EMI Indonesia dan Dewa 19 dalam pindahnya Dewa 19 dari Aquarius Musik Indo ke EMI Indonesia. Para terlapor terdiri dari EMI Music Southeast Asia, PT EMI Indonesia, Arnel Avandi SH, Dewa 19, dan Iwan Sastra Wijaya. Kasus ini berawal dari pindahnya Dewa 19 dari PT Aquarius Musik Indo ke EMI Music Southeast Asia. Perpindahan Dewa 19 ini dianggap terdapat persekongkolan antara EMI Southeast Asia dan PT EMI Indonesia, bersekongkol dengan Arnel Avandi SH, Dewa 19, dan Iwan Sastra Wijaya, yang menjadi dasar putusan yang dikenakan oleh KPPU, yakni mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya, yaitu PT Aquarius Musik Indo terkait dengan perjanjian kerjasama antara PT Aquarius Musik Indo dengan Dewa 19, yang antara lain mengatur royalty rate, advance, time frame, dan penalti, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara tidak jujur dan melawan hukum. Baik, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kiki Fatmalawani. Kepada Kiki Fatmalawani, dipersilakan. Baik, unsur-unsur terkait kasus dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu unsur pelaku usaha bahwa dalam perkara ini yang termasuk dalam kualifikasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah EMI Southeast Asia dan PT EMI Indonesia. Unsur yang kedua, unsur persekongkolan bahwa pada tahun 2014 Norman Cheng diberikan oleh Irwan Sasrawijaya bahwa Dewa 19 melalui Ahmad Dhani Prasetyo berencana meninggalkan PT Aquarius Musik Indo dan bergabung dengan EMI Music South East Asia agar dapat go internasional. Atas keinginan Dewa 19 ini, Norman Cheng menyetujuinya. Selanjutnya, Irwan Sasrawijaya dan Arnel Avandi mengatur pertemuan untuk pentandatanganan kontrak antara Dewa 19 dengan EMI Musik Southeast Asia di Hotel Mulia. Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh personel Dewa 19, Ahmad Dhani Prasetyo, Anda Ramadan, Elfonda Mekel, Setio Nugroho, dan Muhammad Yuke Sampurna. Dan dihadiri juga oleh Iwan Sastawijaya, pimpinan Blackboard, Norman Cheng, CEO EMI Music Southeast Asia, Arnel Avandi, GM Asiri sekaligus konsul hukum PT Aquarius Pustaka Musik, Samsul Huda, dan Jusak Irwan Setiono, MD PT EMI Indonesia. Unsur selanjutnya, unsur pihak lain, bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musik Indo ke EMI Musik Southeast Asia yang dilakukan persekongkolan baik pelaku usaha atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan proses perpindahan tersebut. Majelis Komisi menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pihak lain ada dalam perkara Aku adalah Arnel Avandi, Dewa 19, dan Irwan Sastra Wijaya. Unsur selanjutnya, unsur informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan bahwa informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak di luar perjanjian. Majelis Komisi menyimpulkan dalam perkara Akuo, informasi perusahaan yang bersifat rahasia dalam
perjanjian antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo antara lain advance, royalty, temperance, option, dan penalty. Unsur selanjutnya, unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh EMI Music Southeast Asia, PT EMI Indonesia, Arna Alfandi SH, Dewa 19, dan Irwan Sasrawijaya merupakan bentuk persekongkolan yang mengakibatkan kerugian PT Aquarius Musikindo. Prosedur pembuktian dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan, tim pemeriksa telah mendapatkan, meneliti, dan menilai sejumlah surat atau dokumen, BAP, serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan. Berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta dan alat bukti, surat, dan dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, tim pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti yang cukup terjadi pelanggaran pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh EMI Music Southeast Asia, PT EMI Indonesia, Arna Alfandi SH, Dewa 19, dan Irwan Sasrawijaya. Alat-alat bukti pemeriksaan di antaranya keterangan saksi, surat, dan atau dokumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alkaida Putra. Terima kasih. Selanjutnya mengenai keterangan saksi. Saksi yang dimaksud dalam perkara ini antara lain Setyo Nugroho Jusak, Irwan Setiono, Wong Aksan, Erwin Prasetya, Paul Sukran, dan Agustin Sukotjo. Menurut saksi, kontrak antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo masih berlaku karena Dewa 19 belum menyelesaikan kewajiban 4 lagu. Menurut saksi, isi kontrak bersifat rahasia. Dan menurut saksi, Dewa 19 dapat go internasional bersama PT Aquarius Musikindo karena pada saat berada di bawah naungan PT Aquarius Musikindo, Dewa 19 pernah melakukan promosi ke luar negeri. Menurut saksi, untuk dapat go internasional, selain harus bergabung dengan perusahaan rekaman internasional, artis juga harus pindah dari Indonesia. Menurut saksi, jika Dewa 19 ingin go internasional, tidak membutuhkan perusahaan rekaman internasional. Hal yang paling penting adalah karya artis tersebut dapat diterima di dunia internasional. Menurut saksi, perjanjian antara EMI Music Southeast Asia dengan Dewa 19 dibuat dalam bahasa Indonesia pada bulan Juni 2004. Ya, selanjutnya mengenai surat atau dokumen. Dalam perkara ini, surat atau dokumen antara lain yang pertama adalah surat pemberhentian Jusak Irwan Sutiono dari EMI Music Southeast Asia sebagai Managing Director PT EMI Indonesia. Yang kedua adalah dokumen perhitungan kerugian PT Aquarius yang diajukan oleh kuasa hukum PT Aquarius Musikindo ke KPPU. Yang ketiga adalah surat keterangan dari Direktur Keuangan EMI Music Indonesia yang menyatakan bahwa PT EMI Indonesia melaksanakan pembayaran atas pemakaian master-master yang dimiliki oleh EMI Music Southeast Asia berupa royalti termasuk grup band Dewa 19, di mana dalam hal terdapat pembayaran di muka, maka akan diperhitungkan dengan royalti yang PT EMI Indonesia bayarkan kepada EMI Music South Asia tersebut. Dalam persekongkolan tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pihak PT Aquarius Musikindo dan menuntut ganti rugi kepada terlapor, sehingga KPPU memberikan sanksi dalam bentuk ganti rugi. Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti persaingan yang dilakukannya. Besar kecil ganti rugi ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pada pembuktian kerugian senyatanya oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan. Putusan ganti rugi ini dibenarkan dalam Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 47 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf F bahwa 1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. 2. F. Penetapan pembayaran ganti rugi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Agung Wijaya. Baik, dilihat dalam putusan nomor 19 garing KPPU strip L garing 2007, akibat perpindahan Dewa 19 atau terlapor 4 ke EMI Music Southeast Asia atau terlapor pertama, PT Aquarius Musikindo mengalami kerugian sebesar Rp3.814.000.000 Rp49.520. Sehingga dari putusan tersebut,
Majelis Komisi memerintahkan MI Music dan MI Indonesia untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musik Indonesia sebesar Rp3.849.749.520 dan memberi denda sebesar Rp1 miliar yang harus disetorkan ke kas negara. Selain mengabulkan ganti rugi yang diminta Aquarius, Majelis Komisi juga memerintahkan Arnel Avandi, Dewa 19, dan Iwan Sastrawijaya untuk tidak lagi melakukan persekongkolan dalam bentuk pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kesesuaian sanksi jika mengacu pada PP 44 tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika mengacu pada PP nomor 44 tahun 2021, maka terhadap putusan KPPU yang akan diajukan keberatan sudah tidak diajukan ke pengadilan negeri, tapi pengadilan niaga. Terhadap putusan keberatan ini pula dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Durasi penyelesaian keberatan adalah 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Hal ini menjadi tak wajar, karena apabila putusan keberatan sudah selesai dalam waktu 1 bulan, harus tetap menunggu dalam waktu 3 bulan. Sedangkan dalam penetapan saksi dalam PP 44 2021, penetapan sanksi adalah didasarkan pada 50% dari paling banyak sebesar 50% dari keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada pasal bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Sehingga besaran sanksi denda dalam kasus ini menjadi Rp1.907.374.760. Kesimpulan, perlindungan hukum Majelis Komisi terhadap putusan persekongkolan usaha telah memutuskan bahwa kasus di atas menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Indikasi-indikasi persekongkolan tersebut adalah para terlapor telah bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan tentang kontrak antara artis dengan perusahaan telah sesuai dengan aspek material sebagaimana dimaksud, nilai kontrak, bonus, harga royalti, flat pay, option, penalti, dan lain-lainnya. Yang dalam hal ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 23 Undang-Undang Persaingan Usaha. Keputusan KPPU dalam menjatuhkan sanksi bagi para terlapor adalah benar dan sesuai dengan Undang-Undang Persaingan Usaha. Masalah ini adalah masalah persaingan usaha tidak sehat, yaitu persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan yang dilakukan oleh MI Southeast Asia, Dewa 19, Arnel Avandi, dan Iwan Sastrawijaya. Masalah persekongkolan ini melanggar pasal 23 Undang-Undang Persaingan Usaha, sehingga dalam hal ini merupakan kewenangan KPPU untuk memutuskan masalah persekongkolan tersebut. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.